Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah karena dengan karunia-Nya dan rahmat-Nya, alhamdulillah kita pada siang hari ini bisa mengikuti kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan diberikan syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN Kertanegara 1, Bapak Muktamar SPD, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Kertanegara 1. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan kegiatan dari aksi nyata program guru penggerak. Setelah menyelesaikan modul 1.4, saya calon guru penggerak angkatan 9 yang ditugaskan untuk mendiseminasi atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah kita ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya diseminasi ini, budaya positif di sekolah kita ini akan tercipta dengan baik dan menjadikan anak-anak kita yang berkarakter sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baiklah Ibu dan Bapak Guru, sebelum kita ke materi, agar tidak ngantuk ya dan tidak loyo, mari kita ice breaking dulu. Mari kita berdiri dulu. Mohon untuk berdiri. Boleh ke depan nggak apa-apa, ke depan aja. Bapak-bapak aja ke depan sini. Ayo ke sini aja ke depan. Silakan. Ibunya mau ke depan nggak? Lihatin ke sini aja. Mengikuti gerakan yang ada ya. Kita senyum lebar biar belajarnya kita masuk ke otak. Boleh. Baik. Lihat ke sana aja. Jadi Bapak ini mewakili aja di sini. Ini adalah guru PJOK ya. Siap? Oke, sebentar. Mana? Musuhnya orang gede. Nah.
dan untuk mencapai kebahagiaan murid dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Dan maka dari itu kita sebagai pendidik harus melakukan perannya dalam menciptakan budaya positif di sekolah kita. Kita seorang pendidik harus bisa menumbuhkan motivasi setiap murid agar budaya positif bisa mengakar di dalam diri anak dan bisa dilakukan secara terus-menerus oleh anak tanpa ada paksaan dari kita atau ada kita harus nyuruh-nyuruh ke anak harus begini, harus begitu. Nah, seperti itu ya. Jadi anak punya motivasi sendiri untuk melakukan disiplin positif sesuai yang mereka inginkan. Selanjutnya, tujuannya apa mengadakan kegiatan ini? Tujuannya agar kita para guru SDN Hutanegara 1 ini bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah yang kita lakukan secara kolaborasi dan kerjasama seluruh warga sekolah ini. Karena begini ya Ibu Bapak, budaya positif di sekolah tidak bisa saya lakukan sendiri. Nah, budaya positif di sekolah itu bisa diwujudkan ketika kita bisa berkolaborasi dan bekerja sama seluruh warga sekolah ini ya, baik dari kepala sekolah, guru-guru, murid maupun orang tua. Orang tua bisa menerapkan disiplin positif ini di sekolah. Selanjutnya, di sini ada konsep dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki oleh anak agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun anggota masyarakat. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat anak. Kodrat anak itu terbagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan satu kesatuan yang utuh dari kebudayaan. Pendidikan juga tidak bisa dipisahkan dengan kebudayaan. Kebudayaan yang bersifat dinamis bukan statistik, karena itu dibutuhkan adanya perubahan. Baik pendidikan itu sendiri maupun kebudayaan itu harus ada perubahan secara dinamis. Nah, selanjutnya, sebelum saya memaparkan disiplin positif, Bapak dan Ibu, ini adalah pertanyaan pemantik. Entar Ibu dan Bapak jawab sesuai pengetahuan Ibu dan Bapak aja ya. Baik, apakah Ibu dan Bapak dan Ibu setuju bila hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Gak apa-apa, ngomong aja. Dari guru kelas ini setuju atau tidak? Setuju. Coba dong yang bilang setuju. Wah, ini kelompok yang hanya kalau yang tidak. Baik, selanjutnya yang kedua. Apakah Bapak dan Ibu setuju bila pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Silakan mengajukan. Semua setuju ya? Mama setuju tidak, Mama? Setuju. Selanjutnya, apakah Bapak dan Ibu setuju bila guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap permasalahan
Baik, selanjutnya menurut Bapak dan Ibu, kalau guru berperan sebagai teman bagi siswa, gimana? Setuju apa tidak? Setuju. Coba cung yang setuju, yang tidak nggak apa-apa, nggak boleh ngacung yang tidak ya. Setuju. Oke, baik, hanya kawan yang tidak setuju. Nggak apa-apa, tepuk tangan buat kita semua. Baik ya, alhamdulillah ternyata tepuk tangannya masih semangat ini, alhamdulillah ya. Ini belum apa-apa. Baik, selanjutnya konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan secara universal. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, untuk yang pertama, pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru dirancang menggunakan atau berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ayo ibu-ibu dan bapak-bapak, apa yang pertama ya? Profil dimensi pelajar Pancasila yang ada 6. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Baik, untuk selanjutnya, yang kedua itu adalah disiplin positif. Sebelum ke materi, saya mau nanya dulu nih kepada ibu dan bapak guru. Menurut ibu dan bapak guru, disiplin itu apa? Taati aturan. Mentaati aturan. Kalau ibu-ibu gimana? Sama? Ya, betul, mentaati peraturan. Kita lihat dari sisi pendidikan ya. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain dan mendapatkan kepatuhan. Nah, seperti tadi, kita cenderung ya, ibu dan bapak guru atau semua orang lah cenderung kalau disiplin itu berpikirnya ke peraturan. Peraturan itu sama dengan ketidaknyamanan anak ya, karena dipaksa untuk harus mengikuti peraturan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Pada kurikulum Merdeka, nilai yang diharapkan untuk dapat diterapkan oleh murid-murid kita yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan
peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga, motivasi perilaku manusia, yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menurut Dian Gosen, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, hukuman. Yang kedua, restitusi. Dan yang ketiga adalah konsekuensi. Baik, apa itu hukuman? Hukuman adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan selanjutnya konsekuensi, yaitu tindakan yang sudah terencana setelah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, di sini motivasi perilaku manusia ya, menghukum atau dihukum, yaitu menghindari ketidaknyamanan. Kata lain adalah hukuman. Ya, jadi murid itu melakukan disiplin atau takut disiplin karena takut dihukum. Misalnya ketika upacara, aku pakai sepatu, takut dihukum sama ibu, takut disuruh ke depan sama ibu. Nah, seperti itu ya. Jadi aku akan mengerjakan PR karena takut dihukum sama ibu. Nah, seperti itu. Selanjutnya, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi murid itu melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan dari gurunya. Ya. Ini anak-anak, ayo, siapa yang nilainya 100 akan dikasih permen. Nah, itu adalah penghargaan atau imbalan. Nah, selanjutnya restitusi. Restitusi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri ya. Jadi seperti ini, murid itu belajar. Oh iya, aku ingin pintar, aku nggak butuh hadiah, aku nggak butuh apa-apa. Yang penting aku ingin pintar, aku ingin bisa, dan aku akan belajar secara sungguh-sungguh. Nah, itu merupakan motivasi intrinsik, yaitu motivasi dalam diri si anak tersebut. Selanjutnya, nah di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal ya. Ini dampak atau yang dirasakan oleh anak didik kita. Yang pertama hukuman. Hukuman itu pasti semua anak merasa sakit hati. Atau mereka, oh ya, aku sakit dihukum, dan selamanya mereka sampai tua, mereka pasti akan mengingat hukuman tersebut. Selanjutnya tidak nyaman. Murid akan takut dan seolah-olah memaksa. Selanjutnya murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Nah, selanjutnya penghargaan. Penghargaan juga tidak efektif ya, karena akan merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Jadi anak tuh gak mau belajar atas dirinya sendiri, tetapi karena ingin mendapatkan hadiah dari guru tersebut. Selanjutnya konsekuensi. Disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi di sini adalah penguatan jenjang panjang. Perlu monitoring berkelanjutan. Selanjutnya stimulus respon. Murid menghormati peraturan dengan adanya konsekuensi ya. Selanjutnya mereka akan kehilangan untuk merenungi kesalahannya ya.
Kalau ada konsekuensi, langsung misalnya seperti kemarin ya di upacara. Kata saya begini, yang tidak menggunakan sendal itu harus berupacara di depan. Itu bukan hukuman, tetapi adalah konsekuensi. Mereka itu tidak berpikir, oh iya aku salah, tidak berpikir seperti itu. Nah, kita kembali ke restitusi ya. Kalau restitusi sebaliknya, murid itu bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Selanjutnya, mereka juga memecahkan masalah dalam jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Dan selanjutnya, teori kontrol restitusi ini memegang kontrol dirinya sendiri. Jadi tidak ada dorongan dari orang lain untuk menerapkan disiplinnya atau tidak mentaati disiplin yang ada di sekolah. Dan juga murid akan bersemangat untuk memperbaiki segala kesalahannya. Selanjutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu baru mengetahui apa itu namanya restitusi, baru mendengar. Saya sendiri selama ini tahunya hukuman, penghargaan, dan konsekuensi. Tetapi setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini, saya mendapatkan ilmu yaitu tentang restitusi. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali lagi kepada kelompok mereka masing-masing dengan mereka lebih pede atau karakter mereka lebih kuat. Terus ciri-cirinya seperti apa? Kita bisa lihat kepada anak murid kita ya Bapak Ibu ya. Di sini restitusi itu bukan penebus kesalahan, namun restitusi belajar dari kesalahan. Selanjutnya murid juga memperbaiki hubungan. Tawaran juga bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan dan menguatkan serta fokus pada solusi. Nah, yuk kita lihat Ibu dan Bapak Guru. Di sini ada perbedaannya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya. Baik, hukuman contohnya. Siswa disuruh hormat bendera selama 10 menit. Nah, itu namanya hukuman. Terus guru marah. Guru marah sehingga murid menjadi takut. Itu namanya hukuman. Selanjutnya konsekuensi. Dan guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kalau ada murid tidak mengerjakan PR, terus kita ngasih konsekuensi, menyuruh dia 3 kali lipat mengerjakannya pada waktu istirahat. Selanjutnya, konsekuensi ini guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Selanjutnya, restitusi. Guru menanyakan keyakinan yang ada di kelas atau dirinya dalam membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini bukan hanya murid kita ya, tetapi kita sendiri. Kita ini sebagai manusia mempunyai 5 kebutuhan. Menurut Dr. William Blasher dalam College Theory, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang akan berusaha dipenuhi oleh manusia dengan berbagai macam cara. Kita lihat ya, di luar juga banyak. Selanjutnya, yang
bersifat fisiologis. Misalnya, kita membutuhkan kesehatan, tempat tinggal, makan, minum, pakai baju bagus. Nah, seperti itu namanya kebutuhan bertahan hidup. Dan jangan lupa lagi satu lagi nih, ada komponen psikologis pada kebutuhan ini, meliputi kebutuhan akan perasaan aman dan nyaman, seperti itu. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima meliputi hubungan dan koleksi sosial atau keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, saudara, pasangan hidup, teman kerja, ataupun juga bisa peliharaan, binatang peliharaan yang di rumah ya, dan kelompok di mana kita bergabung. Yang ketiga adalah pemaksaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten atau terampil, diakui atas prestasinya, keterampilannya, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Dan yang keempat itu memerlukan kebebasan. Kebutuhan kebebasan ini adalah kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan ini, mereka menginginkan pilihan. Mereka banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh orang lain, dan senang dengan mencoba hal baru dan menarik ya. Misalnya ketika kita sedang menerangkan kepada murid, kita udah asik menerangkan materi kepada murid, tiba-tiba di pojok itu ada yang asik bermain kartu atau bermain HP ya. Kalau kelas atas itu udah bawa HP, berarti mereka asik aja terus bermain kartu atau bermain apa saja yang mereka sukai, dan mereka tidak mau dulu, pengennya kejar-kejaran, lari-larian, dan berdiri. Betul apa tidak Bapak Ibu? Nah, seperti itu ya untuk kebebasan. Selanjutnya kesenangan. Ada lagi nih kesenangan. Suka ada anak yang ketika kita menerangkan mereka tertawa di belakangnya, betul tidak? Ada juga anak yang ngobrol. Nah, itu namanya kebutuhan kesenangan. Selanjutnya, 5 posisi kontrol restitusi. Nah, yang pertama adalah posisi penghukum. Nah, jangan sampai kita jadi guru itu adalah sebagai seorang penghukum ya, Ibu, Bapak dan Ibu. Di sini ciri-cirinya atau posisi penghukum yaitu guru yang suka menghardik, nunjuk-nunjuk ke siswa, terus berkaca pinggang dan membentak siswa. Nah, hukuman yang diberikan yaitu hukuman verbal ataupun fisik. Dan kemudian dampaknya murid akan menjadi pendiam dan otomatis murid itu tidak akan mau mengikuti pelajaran yang diampu tersebut. Selanjutnya, membuat rasa bersalah. Suaranya cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan pada murid dengan membuat guru menderita. Coba, contohnya seperti ini. Coba atuh, pada sini kerjakan, emang kamu gak kasihan sama ibu? Kan suka ada yang seperti itu guru ya. Itu namanya di posisi membuat rasa bersalah. Dan kemudian dampaknya apa? Murid merasa bersalah dan merasa rendah diri
dari lingkungan atau tidak mau bergaul. Sekarang posisi sebagai teman. Nah, tadi ada yang menjawab sebagai teman ya. Posisi sebagai teman tadi ada yang tidak ngaco ya. Nah, di sini posisi sebagai teman seperti ini. Seorang guru itu ramah, cenderung suka bersenang-senang bersama muridnya, itu ya. Dan guru itu sangat hangat kepada siswa. Dampaknya murid akan tergantung pada satu guru. Misalnya suka begini, ada anak, aku nggak mau kalau gurunya kasih itu. Nah, seperti itu karena mungkin merasa nyaman dengan guru tersebut. Jadi anak itu tidak mau belajar bersama guru yang lain. Selanjutnya dampaknya tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Untuk yang keempat, pemantau. Nah, di sini tadi tidak ada pertanyaan untuk pemantau ya. Seorang pemantau di sini tidak akan marah, tidak akan emosi ketika ada anak yang melanggar aturan sekolah, dan tidak pula bersenda-gurau ataupun menggunakan nada tinggi. Selanjutnya, tercipta identitas diri positif atau berhasil. Dan pemantau perlu senantiasa memantau pada setiap murid, diberikan sanksi. Guru pun harus selalu mengawasi. Dampaknya apa terhadap murid? Murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Dan murid tidak sepenuhnya mandiri. Nah, untuk yang kelima adalah posisi manajer. Bukan manajer di kantor ya, Ibu dan Bapak Guru, tetapi kita menjadikan diri kita itu sebagai manajer untuk anak didik kita. Kalau kita mau jadi seorang manajer, guru itu biasanya netral. Dan dalam kata-katanya itu netral, tidak emosi, tidak berteriak-teriak, dan tidak bernada tinggi, dan tidak pula terlalu ramah ataupun bersenda-gurau. Dan akan tercipta identitas positif. Guru juga akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru juga membimbing untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Dampaknya apa jika kita sebagai seorang manajer? Dampaknya murid akan mandiri, percaya diri, serta dapat memecahkan masalahnya sendiri. Di sini ada contoh penerapan 3 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Ketika guru menjadi seorang penghukum, anak-anak akan mematuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan seperti kemarin pada saat upacara. Selanjutnya, membuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru itu sangat kecewa sama kamu. Nah, itu kata-kata yang dilontarkan oleh guru sebagai seorang pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, kalau guru di posisi sebagai seorang teman, contohnya, ayolah yang penting buat Bu Guru bangga kali ini. Tidak apa-apa kalau kamu salah. Selanjutnya, sebagai pemantau, apakah kamu sudah siap melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Dan yang terakhir adalah manajer. Di sini kalimatnya guru mengatakan, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan tersebut? Nah, yang keenam adalah mengapa keyakinan kelas? Mungkin Ibu dan Bapak Guru selama ini mengetahuinya adalah kesepakatan kelas ya.
berprinsip seorang akan lebih tergerak dan menjalankan kewajibannya atau keyakinannya bukan hanya sekedar mengikuti peraturan, tetapi mengikuti peraturan tersebut berasal dari dalam dirinya sendiri. Nah, bukan hanya buat kita, tetapi murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan, mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus begini, harus begitu. Baik, di sini coba kita perhatikan pertanyaan berikut. Ada yang mau bacakan? Boleh Pak Sandi? Tepok. Papa? Tepok. Siapa yang kelihatan? Mama? Ayo Ibu. Burung lagi. Tepok. Kelihatan kan? Baik, sudah ya, nggak apa-apa, biar saya aja. Pak Iman di-skip untuk. Kegiatan ini adalah program dari pendidikan guru penggerak ya, untuk mendiseminasikan atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Baik, saya mulai saja. Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif sekolah yang kita cintai ini. Latar belakang dari kegiatan ini adalah untuk mewujudkan. Baik ya, coba kita perhatikan pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat kita menggunakan atau mengendarai motor atau roda 2? Kemungkinan jawaban Anda atau kita semua adalah karena demi keselamatan. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan harus mencuci tangan setiap saat? Mungkin juga jawabannya adalah untuk kesehatan dan keselamatan kita. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai keyakinan kita. Karena kita yakin dengan aturan ini yang telah diterapkan untuk menjaga keselamatan kita dan kesehatan kita, maka setiap kita menggunakan motor pasti menggunakan helm. Nah, seperti itu. Selanjutnya, cara membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas atau sekolah menggunakan pernyataan-pernyataan universal. Selanjutnya, menggunakan kalimat positif. Nah, ini bedanya sama keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Di sini kalimat sedikit agar mudah diingat. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas harus disesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Selanjutnya, semua warga sekolah harus ikut membuat kesepakatan atau membuat keyakinan kelas tersebut ya, bukan kesepakatan. Ini baru kita membahas keyakinan. Jadi setiap warga sekolah ini harus dilibatkan untuk membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Selanjutnya lebih abstrak. Jadi kalimatnya umum. Contohnya keyakinan kelas contohnya menjaga kebersihan. Nah, seperti itu. Kalau menjaga kebersihan mencakup beberapa yang tidak boleh, peraturan ya, seperti itu. Perbedaan keyakinan kelas dan aturan kelas. Keyakinan kelas dibuat oleh murid, guru dan murid. Sedangkan aturan kelas dibuat hanya oleh guru. Nah, selanjutnya ini adalah kegiatan membuat keyakinan kelas
Selanjutnya, menuliskan keyakinan kelas di papan tulis. Dan selanjutnya, menempelkan keyakinan kelas. Nah, untuk yang nomor 7 adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, atau kata bahasa kita mah lebih pede gitu gabung bersama teman. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Langkah-langkahnya yaitu menstabilkan identitas, yaitu contohnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang akan kita lakukan. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Nah, contohnya begini, semua perilaku itu memiliki alasan. Selanjutnya, menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, yaitu kita semua memiliki motivasi internal atau motivasi dari dalam diri kita sendiri. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Tujuannya adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan untuk menjadi orang yang sukses. Nah, anak yang melanggar peraturan, mereka itu sedang mencari perhatian. Anak yang sedang mengalami kegagalan, dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun, ada benturan kalau kita mengkritik mereka, maka kita akan membuatnya merasa di posisi gagal. Selanjutnya, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, nah kita akan menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dan keyakinan kelas atau keluarga. Baik, coba apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Tidak usah dijawab ya Ibu. Bapak dan Ibu tidak usah dijawab, ini hanya dilihat saja. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Bayangkan kita tentang kelas yang ideal. Nah, selanjutnya murid kita itu mengalami kegagalan. Dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun, ada benturan kalau kita mengkritik mereka, maka kita akan membuatnya merasa di posisi gagal. Selanjutnya, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, nah kita akan menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dan keyakinan kelas atau keluarga. Baik, coba apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Tidak usah dijawab ya Ibu. Bapak dan Ibu tidak usah dijawab, ini hanya dilihat saja. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Bayangkan kita tentang kelas yang ideal. Nah, selanjutnya murid kita itu mau jadi orang seperti apa? Nah, ini
penting menanyakan kepada si anak kehidupannya seperti apa, nanti apa yang dia inginkan seperti apa, terus mau jadi apa gitu kan, bertanggung jawab atau dipercaya. Kebanyakan anak-anak mengatakan iya jawabannya, tapi mereka tidak tahu cara menjadi orang yang seperti itu. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Skip aja. Ini ada refleksi pemahaman budaya positif. Baik, kasus 1 boleh ada yang mau membacakan ke depan? Ke depan aja ke sini biar kelihatan. Mama boleh ini di sini. Ibu sini di sini aja boleh kelihatan? Kelihatan? Kasus nomor 1 ini Ibu Dani, seorang guru mata pelajaran bahasa Inggris. Enggak? Berdiri aja boleh, nggak apa-apa. Kasus 1, Ibu Dali sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh, tak acuh. Pada pelajaran, Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran lain kali. Perhatikan, sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Baik, untuk meneruskan boleh memilih satu orang dari ibu guru kita atau bapak guru kita, boleh? Ibu Hani. Mangga Ibu Hani. Ya, silakan. Terima kasih ya. Ibu Ida, terima kasih. Sekarang Ibu Hani. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu Bu." Ibu Dani pun menjawab, "Di mana kamu Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun dia membisu. Terima kasih Ibu Hani. Ibu Hani tadi sudah membacakan kasus pertama tentang Ibu Dani dan Fajar. Baik, di sini Ibu Dani dan Fajar. Coba kita perhatikan masing-masing dari kalimat di sini. Dari kalimat, "Di mana kamu Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu." Nah, seperti itu. Kalimat tidak kasihan sama ibu ini adalah termasuk posisi kontrol guru sebagai seorang
apa? Merasa membuat merasa bersalah. Baik, kemudian kasus 2. Boleh di sini membacakan kasus yang kedua? Boleh ke depan? Boleh di situ, boleh di depan. Ada. Iya, kata Poma. Di depan dari kata Oh, belum menang deh. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Titik Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung memarahi mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti, menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Ibu Suti melanjutkan bertanya, apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak dan menjawab, wah, nggak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah lepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang kemeja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Anto mengangguk karena menyetujui dan sepanjang siang itu Anto belajar menjahit dan memperbaiki kemeja. Terakhir kali terlihat kedua laki-laki tersebut, Anto dan Dino pada jam pulang sekolah, mereka sudah bersama dan bersedar berumur. Terima kasih, kita tepuk tangannya buat Bapak Taufik Rahman. Terima kasih Pak Taufik. Baik ya, untuk kasus kedua ini posisi gurunya sebagai seorang manajer. Nah ini seperti ini contoh kasusnya ya. Kalau tadi kasus pertama adalah seorang posisi pembuat rasa bersalah, dan yang kedua adalah posisi guru sebagai seorang manajer. Nah di sini ada analisis. Mari kita melakukan analisis dari kasus tersebut ya. Di sini posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Nah tadi saya udah jelaskan ya, kalau posisi kontrol yang dilakukan Bu Suti itu sebagai kepala sekolah adalah posisi sebagai seorang manajer. Betul sekali. Tepuk tangannya buat Bapak Sandi. Baik, dalam kasus tersebut Dino juga dikuatkan oleh Ibu Suti ya tadi, karena Dino harus belajar menjahit untuk memperbaiki kancingnya si Anto. Nah ini adalah disiplin positif di SD Kutanegara 1. Yang pertama itu selalu mengikuti upacara, yang kedua menjaga kebersihan lingkungan, dan yang ketiga tata krama terhadap semua guru. Amin. Here. You are late. Why are you late? Show me your hand. There. Sit down. And don't do it again.
Silence. You're late again. And go. Sit down. Come in. Baik, alhamdulillah ya, jangan menangis. Saya juga sudah berkali-kali menonton ini, tetap aja mengeluarkan air mata. Baik Ibu dan Bapak Guru, kita telah melihat video tentang seorang guru dan seorang anak. Boleh ada yang mau mendeskripsikan video yang telah ditonton tersebut? Bapak Wawan silakan. Mangga. Ya, ke depan dulu Pak. Nanti di sini digambarkan dan analisisnya seperti apa. Yang Bapak. Baiklah, setelah melihat video yang ditayangkan itu, kita sebagai guru memang harus waspada dan harus meneliti dulu ya. Bagaimana kalau ada siswa yang seperti itu ya, baik itu terlambat atau tidak masuk sekolah sekalipun ya. Maka tindakan guru yang tadi diperlihatkan itu contoh guru zaman dahulu ya. Zaman dahulu, zaman kita atau saya lagi sekolah begitu. Tapi ke sini sudah tidak berlaku lagi, karena kalau ada guru seperti itu, dia akan kena delik ya. Nanti akan ada aduan-aduan dari orang tua dan juga nanti tidak dibenarkan alasan guru seperti itu ya. Itu sekarang sudah tidak ada lagi ya. Walaupun ada, itu akan menjadi masalah bagi guru tersebut ya.
Melihat yang tadi itu, alhamdulillah gurunya bisa melihat kejadian langsung mengapa siswanya berkali-kali sering terlambat sekolah, dan akhirnya karena guru melihat sendiri mengapa dia terlambat, dalam dirinya sadar bahwa anak itu terlambat karena membantu orang tuanya melakukan perjalanan, mungkin mendorong ke rumahnya atau ke tempat peristirahatannya. Jadi kesimpulan dari video yang digambarkan tersebut, kita ambil pelajaran, kita yakinkan bahwa tindakan kepada siswa yang sekarang ini ya harus benar-benar hati-hati dan harus benar-benar mendidik, sehingga apa yang dilakukan oleh guru itu menjadi sebuah pembelajaran yang baik buat diri anak itu sendiri ataupun pada teman-temannya, juga membuat pendidikan menjadi inklusif ya, menjadi sangat baik, sangat rapi, sangat mendidik, sangat membuat generasi yang pendidikan menjadi inklusif ya, menjadi sangat baik, sangat rapi, sangat mendidik, sangat membuat generasi yang berikutnya akan menjadi manusia yang bermutu, yang tidak diremehkan dan juga yang tidak diselakai seperti tadi. Itulah kira-kira pendapat saya ya. Mudah-mudahan ada kesesuaian. Baik, terima kasih kepada Bapak Wan. Mana tepuk tangannya Ibu dan Bapak Guru? Luar biasa sekali ya, Wan, penjelasannya panjang lebar ya. Kita berapresiasi kepada Bapak Wan. Sekarang masih adakah yang mau menerangkan tentang video tersebut? Boleh, Bapak Sandi? Sudah? Sudah cukup? Baik, selanjutnya tidak usah saya jelaskan ya. Tadi itu sudah Pak Wan cukup jelas juga menjelaskan tentang video yang telah kita lihat tersebut. Jadi begini ya Ibu dan Bapak Guru, kita tidak bisa memberikan hukuman kepada si anak tanpa kita mengetahui alasan mereka. Jadi karena setiap apa yang mereka lakukan itu pasti ada alasannya. Jadi untuk mengatasi permasalahan yang ada di sekolah kita ini, yaitu kita harus menggunakan segitiga restitusi ya, yang terdiri dari 3 langkah yang telah saya paparkan. Nah, Ibu Bapak Guru, dari materi yang telah saya paparkan, mungkin ataukah Bapak dan Ibu Guru berubah jawaban yang telah tadi dijawab nih? Ini kan tadi pertanyaannya, tadi semuanya setuju ya. Setuju, ini dari poin nomor 1 sampai nomor 4 semuanya jawabannya setuju. Saya mau menanyakan kembali, apakah sekarang jawabannya sudah berubah? Apakah pertanyaannya, jawaban yang Bapak Ibu setelah mempelajari tadi segitiga restitusi, hukuman, posisi kontrol, kebutuhan murid, apakah sudah berubah? Berubah ya, betul saya. Berubah. Bagus, berubah, semuanya berubah. Berubah. Baik ya, berarti nomor 1 jawabannya setuju apa tidak? Tidak ya, karena tadi sudah disebutkan dampaknya hukuman seperti apa ya. Terus yang kedua, gimana jawabannya, setuju apa tidak? Baik ya, nomor 2 juga pemberian hadiah akan meningkatkan prestasi, berarti semuanya tidak setuju ya. Baik, yang nomor 3, setuju apa tidak? Setuju apa tidak nomor 3? Guru harus mampu memberikan solusi setiap permasalahan siswa. Setuju apa tidak? Setuju. Macam-macam itu ya, nomor 3 gitu. Baik,
tegas ya. Jadi itu akan memberikan anak itu ketergantungan. Kalau ibu nggak ada, aku nggak mau belajar. Nah, seperti itu ya. 4 pertanyaan telah kita selesaikan dijawab bersama-sama. Ada yang mau ditanyakan? Ini adalah sesi tanya jawab. Saya sambil sebentar Pak. Saya sambil kelas kembali ya ininya. Oke. Silakan Bapak Taufik bertanya. Boleh? Angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber sudah memberikan izin untuk bertanya sedikit saja tentang diseminasi budaya positif atau mungkin lebih ke penerapan budaya positif di SD Karangada 1. Sedangkan menurut pengalaman saya untuk menerapkan suatu budaya mungkin kan dilakukan suatu habit atau kebiasaan. Nah, apabila sudah terbiasa, maka suatu budaya itu akan terbentuk di sekolah kita. Nah, sedangkan untuk membuat atau membentuk suatu budaya di lingkungan sekolah SD Karangada 1 ini pasti membutuhkan jangka yang sangat panjang. Tidak cukup dalam waktu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, bahkan bisa lebih dari 1 tahun agar suatu budaya itu melekat di SD Karangada 1. Namun terkadang ada juga faktor-faktor pengaruh yang ada di luar. Kita sekarang menggunakan diseminasi budaya positif di lingkungan SD Karangada 1. Kayak tadi kan ada beberapa, ada 5, kayak guru menjadi teman, guru menjadi manajer, atau lainnya. Tinggal kita memilih mau menggunakan yang mana agar budaya positif di SD Karangada 1 ini tersalah. Namun kan pengaruh yang ada di luar, ketika si anak sudah keluar dari sekolah, bukan keluar tapi pulang dari sekolah dan bertemu dengan rekan-rekannya atau di lingkungan mengaji, lingkungan keluarga, bahkan lingkungan di luar temannya, itu terpengaruh kembali oleh budaya negatif. Solusinya seperti apa? Mungkin itu saja. Bahkan bisa lebih dari 1 tahun agar suatu budaya itu melekat di SD Karangada 1. Namun terkadang ada juga faktor-faktor pengaruh yang ada di luar. Kita sekarang menggunakan diseminasi budaya positif di lingkungan SD Karangada 1. Kayak tadi kan ada beberapa, ada 5, kayak guru menjadi teman, guru menjadi manajer, atau lainnya. Tinggal kita memilih mau menggunakan yang mana agar budaya positif di SD Karangada 1 ini tersalah. Namun kan pengaruh yang ada di luar, ketika si anak sudah keluar dari sekolah, bukan keluar tapi pulang dari sekolah dan bertemu dengan rekan-rekannya atau di lingkungan mengaji, lingkungan keluarga, bahkan lingkungan di luar temannya, itu terpengaruh kembali oleh budaya negatif. Solusinya seperti apa? Mungkin itu saja dapat saya tanyakan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana Bapak dan Ibu? Keren sekali ya, luar biasa pertanyaannya. Kayak lebar gitu. Betul sekali ya. Kita di sini tidak bisa langsung menerapkan budaya positif di sekolah ini, tapi kita menerapkannya secara bertahap, ya. Secara bertahap dan harus didukung oleh semua warga sekolah, tidak terkecuali. Jadi disiplin sekolah ini kita semua warga sekolah ini harus berusaha menerapkannya kepada siswa-siswa kita. Dan untuk orang tua, boleh kita juga menyebarkan tentang budaya positif ini, tetapi kaitannya lebih luas lagi, bukan untuk sekolah, tetapi di dalam kehidupan si anak atau lingkungan si anak. Nah, itu untuk yang pertama ya. Untuk yang kedua, bagaimana tadi ya menghadapi faktor dari luar, pengaruh dari luar. Walaupun katanya begini, kata Pak Omi tadi, kita di sekolah guru itu sudah berusaha nih menerapkan budaya positif di sekolah ya, dengan kebiasaan ya, terus anak tuh harus ini harus itu, tetapi bukan peraturan ya, udah keyakinan sekolah yang telah kita buat bersama
seperti di dalam tujuan visi dan misi sekolah kita ya. Kita kan seluruh warga sekolah ini mewujudkan itu, intinya ke visi-misi yang telah kita buat bersama itu. Kita ingin mewujudkan anak seperti itu, seperti yang tercantum di dalam visi misi kita itu. Ya itu. Jadi begini, ya walaupun setiap saat di sekolah terus keluar ada pengaruh buruk dari lingkungan, tetapi ketika si anak sudah mempunyai motivasi intrinsik di dalam dirinya pribadi, itu mereka tidak akan berpengaruh. Jadi kebiasaan itu menjadi, kalau kata mama ya, mendarah daging. Ya. Kalau mendarah daging, insya Allah akan dilakukan dimanapun berada si anak itu pasti akan melakukannya sesuai dengan keinginan hati mereka, tanpa dorongan dan paksaan dari orang lain. Nah itu adalah tugas kita sebagai guru ya, untuk menumbuhkan motivasi intrinsik atau di dalam diri seorang murid. Nah, lalu bagaimana ya kita harus menumbuhkan motivasi intrinsik tersebut? Nah, bagaimana itu, ada yang tahu nggak caranya, Bapak dan Ibu guru? Boleh? Ada yang mau berkomentar? Bapak Wawan boleh? Ih, aktif banget ini Bapak. Ayo silakan, mau sini maju. Mau duduk? Oh boleh, mau duduk nggak apa-apa. Kan luar biasa itu juga ya. Jadi sebut saja kebiasaan positif yang kita rencanakan atau kita lakukan atau kita terapkan di sekolah ya bagi anak-anak. Tentunya yang sudah diterapkan di sekolah sudah melalui benar-benar disaring juga di itu dipilah ya, apa-apa yang harus dilaksanakan oleh siswa sebagai kebiasaan yang positif sehingga membentuk akhlak dan kepribadian juga tingkah laku yang baik bagi anak. Tadi yang Taufik tanyakan itu bagaimana anak itu di sekolah misalnya diberi kebiasaan yang positif, lalu setelah keluar dia terpengaruh dengan lingkungan luar sehingga budaya positif di sekolah itu bentrok dengan budaya positif yang di luar lingkungan sekolah, begitu ya. Pertama, anak itu sebenarnya dipengaruhi oleh lingkungan yang paling awal adalah lingkungan orang tua, keluarga di rumah ya. Jadi tidak usah kita terlalu bingung ya. Pertama yang harus ditingkatkan itu adalah gerak-gerik orang tua di rumah dulu, perlihatkan kepada anak ya. Itu kalau orang tuanya di rumah biasanya tidak pakai kerudung, pergi keluar juga pakai pakaiannya tinggi-tinggi gitu ya, terus juga memperlihatkan yang enggak batas diperlihatkan, itu anak jiwanya akan lain ya, dirasakan oleh guru di kelas juga akan lain. Ini orang anak ini berbeda begini. Nah, jadi yang mempengaruhi anak biasanya awalnya dari keluarga ya. Nah, kita harapkan keluarga yang baik, yang disiplin, yang kira-kira anaknya juga sesuai yang diharapkan oleh keluarga. Terus di lingkungan ya, di lingkungan begini, kita sedikit banyaknya harus membatasi anak jangan terlalu bebas. Kalau anak udah agak gede, misalnya anak udah taruhlah sudah kepada orang tua kalau ada perkumpulan ya, itu anak dibatasi pergaulan jamnya. Misalnya anak itu keluar rumah mau sholat ya, dia bilang mau sholat, lalu setiap pulang itu dia jam 10, jam 11. Nah ini udah tidak sesuai, karena berangkat maghrib, sholat isya sampai jam setengah 8, misalnya pulangnya jam 10. Maka anak itu harus dipaksa diberi arahan supaya dia pulang jangan sampai jam 10, minimal paling lambat jam setengah 9. Itu juga kebiasaan itu harus dilakukan, mau tidak mau anak harus seperti itu. Karena kalau anak disuruh seperti itu aja sudah tidak mau, sudah melawan, berarti setengahnya kita dari anak kepada anak itu udah dianggap gagal, kurang bagus ya. Kan itu perintah yang mudah dilakukan gitu. Terus kalau memang
pergaulannya di lingkungan kurang memungkinkan, ya, kita harus banyak berunding dengan teman-teman dekat, tetangga yang berhadapan, yang depan atau apa, obrol-obrol lah kita untuk mengarahkan anak kita supaya menjadi lebih baik lagi dalam pergaulan. Saja jangan panjang-panjang. Jadi keluarga dan lingkungan dibina oleh kita yang ada di lingkungan itu supaya kepada anaknya baik. Satu itu. Baik, terima kasih Bapak Wawan. Mari kita tepuk tangan dulu. Terima kasih ya Bapak Wawan yang telah melanjutkan menanggapi tadi pertanyaan dari Bapak Taufik Rahman. Baik, sekarang kita refleksi aja setelah pembelajaran yang telah kita lalui ya. Dari tadi itu kan kita introspeksi diri. Di sini kita semua sebagai seorang guru. Nah, setelah mengetahui tadi penjelasan dari saya, kita semua ini, kita diri sendiri nih, merasa berada di posisi apakah? Gak apa-apa. Jadi dulu saya misalnya begini, oh iya, dulu itu saya merasa nih ke anak itu menjadi seorang teman. Posisi saya menjadi seorang teman ke anak ya, seperti itu. Tapi setelah saya mempelajari budaya positif ini, modul budaya positif ini tentang posisi kontrol guru, kebutuhan murid, saya merasa ingin menjadi seorang manajer. Nah, seperti itu. Silakan Pak Sandi, sebagai apakah sebelum mempelajari? Gak apa-apa juga curhat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berkaca dari pembahasan yang disampaikan oleh Ibu Ana, dulu saya itu sebagai guru itu bisa sebagai teman, dikarenakan biar lebih dekat sama anak. Soalnya biasanya yang namanya guru olahraga itu guru yang paling disenangi, pembelajaran yang paling disenangi. Kan diasuh terus Pak, ayo olahraga. Jadi saya harus menjadi seorang teman dulu itu. Tapi setelah saya mendengar pembahasan yang diutarakan oleh Bu Ana, ternyata menjadi seorang teman itu dampaknya sangat kurang baik untuk anak. Untuk kedepannya, mudah-mudahan dan saya itu harus menjadi seorang manajer, bukan lagi seorang teman bagi siswa-siswi SDN Kota Negara 1. Ya, oleh karena itu untuk Bapak dan Ibu semuanya mohon bimbingannya, bila mana ada yang salah dalam diri saya, dimohon untuk mengingatkan biar saya menjadi seorang manajer bagi siswa-siswi SDN Kota Negara 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya luar biasa sekali Bapak Sandi ya. Ingin menjadi seorang manajer ya, ingin menjadi lebih baik ya. Alhamdulillah setelah pemaparan tadi ada dampaknya dan mudah-mudahan juga ada manfaatnya buat Bapak dan Ibu guru semua. Ada yang mau bertanya lagi, satu orang lagi deh. Sebelum belajar pemaparan budaya positif, sebelumnya menjadi posisi apa? Kita introspeksi aja. Ibu Evi, boleh? Bapak Wan? Bapak Opi? Apa yang disuruh? Barusan disuruh apa? Posisi apa Bapak sebelum mempelajari modul ini, pemaparan budaya positif ini? Bapak berada di posisi guru sebagai seorang apa? Apakah sebagai seorang pembuku, atau pembuat rasa bersalah, atau seorang teman, atau seorang manajer? Mangga Sebelum ada pemaparan seperti ini pun
saya sebagai guru kepada siswa itu berperasaan atau berperan kepada siswa itu adalah sebagai pendidik, karena di dalamnya ada pembimbing, ada pemberi pengetahuan, pemberi keterampilan, ya, memberikan sikap dan segalanya gitu. Tapi kalau dikatakan siswa juga sebagai teman, itu sebenarnya tidak salah juga kalau kita yang mengerti aturan dan mengerti apa maksudnya, ya. Tapi kalau dengan bahasa yang lebih bagus lagi yang sekarang disampaikan, kita boleh sebagai manajer, itu bahasa yang ditingkatkan pemahamannya, ya. Nah saja, ya, seperti kita belajar dalam kurikulum 13 seperti kurikulum merdeka. Sebetulnya kalau itu kan ya penjabarannya cuma ditingkatkan saja, karena maksudnya kesan juga. Jadi dulu, ya, seperti kita belajar dalam kurikulum 13 seperti kurikulum merdeka. Sebetulnya kalau itu kan ya penjabarannya cuma ditingkatkan saja, karena maksudnya kesan juga. Jadi dulu, ya, sebelum ibu menerangkan ini, kepada siswa itu berperan sebagai guru, sebagai pendidik, ya, juga guru juga sebagai teman siswa, ya, di dalam hal-hal tertentu. Tapi sekarang setelah mendengarkan penjelasan ibu, ada bahasa guru sebagai manajer, ya itu lebih bagus juga, bisa lebih dipahami juga. Terima kasih, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Alhamdulillah, ya, saya yakin semua guru yang berada di sini yang sudah mengikuti sesi belajar hari ini, insya Allah akan menjadi lebih baik dan menjadi seorang manajer bagi siswa-siswa kita, terutama kita di sekolah ini, ya, agar sekolah ini lebih maju dan mempunyai murid yang berkarakter. Mudah-mudahan sesi belajar kita ini mendapatkan manfaat dan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, pemaparan materi hari ini cukup sekian. Guru Cendrawasih, Guru Irian. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Seperti kita belajar dalam kurikulum 13 seperti kurikulum merdeka. Sebetulnya kalau itu kan ya penjabarannya cuma ditingkatkan saja, karena maksudnya kesan juga. Jadi dulu, ya, sebelum ibu menerangkan ini, kepada siswa itu berperan sebagai guru, sebagai pendidik, ya, juga guru juga sebagai teman siswa, ya, di dalam hal-hal tertentu. Tapi sekarang setelah mendengarkan penjelasan ibu, ada bahasa guru sebagai manajer, ya itu lebih bagus juga, bisa lebih dipahami juga. Terima kasih, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Alhamdulillah, ya, saya yakin semua guru yang berada di sini yang sudah mengikuti sesi belajar hari ini, insya Allah akan menjadi lebih baik dan menjadi seorang manajer bagi siswa-siswa kita, terutama kita di sekolah ini, ya, agar sekolah ini lebih maju dan mempunyai murid yang berkarakter. Mudah-mudahan sesi belajar kita ini mendapatkan manfaat dan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, pemaparan materi hari ini cukup sekian. Guru Cendrawasih, Guru Irian. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Rosadi, guru PJOK SDN Kutanagara 1. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif bersama Ibu Ana, saya mendapatkan pengetahuan bagaimana cara mengatasi permasalahan anak dengan baik, yaitu dengan cara menggunakan segitiga restitusi. Itu adalah cara yang efektif menurut saya untuk mengatasi permasalahan anak dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Salma dari kelas 6. Saya sangat senang tadi kami telah membuat keyakinan kelas. Semoga dengan adanya keyakinan kelas ini kami dapat menjadi anak yang bertanggung jawab. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.